Nah, jadi ini sistem saraf otonom saya ulang. Nah, kalau kalian masih ingat, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana dia fungsinya mengkoordinasikan fungsi dan gerakan dari organ atau jaringan tubuh. Kemudian ada sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer, yang mana fungsinya dia menghantarkan rangsangan atau impuls listrik dari organ sensori ke otak, kemudian menghantarkan dari otak ke organ motoriknya. Nah, di mana dia terbagi dua, saraf motorik dan saraf sensorik. Kalau saraf sensorik tadi menghantarkan rangsangan atau impuls listrik dari organ sensori, misalnya organ atau jaringan yang menerima stimulus seperti mata kemarin melihat, telinga mungkin hidung, kulit gitu kan dalam bentuk meraba. Nah, dia menghantarkan impuls listrik dari organ sensori ke otak. Nah, untuk diolah kemudian stimulus tadi responnya seperti apa gitu. Jadi untuk diolah di otak responnya harus seperti apa. Nah, sedangkan kalau saraf motorik dia menghantarkan impuls listrik atau rangsangan dari otak ke organ motoriknya. Jadi organnya harus gimana gitu kan, harus bekerja seperti apa sesuai dari perintah otaknya. Nah, dia terbagi dua kalau masih ingat sistem saraf somatik adanya di otot lurik, biasanya di kaki tangan gitu. Dia mengendalikan fungsi tubuh secara sadar atas kehendak kita. Sedangkan yang kedua adalah sistem saraf otonom. Dia biasanya ada di otot polos, jantung, paru-paru, pembuluh darah, saluran cerna, saluran urinari, dan lain sebagainya. Di mana dia mengendalikan organ dalam secara tidak sadar atau tanpa kita kehendaki. Yang mana dia terbagi dua ya, kemarin sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang kerjanya berlawanan karena dia kerjanya bergantian. Saraf simpatik bekerja pada pagi sampai siang hari, sedangkan sistem saraf parasimpatik dia bekerjanya dari malam hari sampai menjelang pagi. Karena tujuannya untuk sistem saraf parasimpatik ini adalah memfungsikan organ tubuh dalam keadaan istirahat untuk menghimpun energi yang bisa digunakan keesokan harinya. Jadi dia kerjanya berlawanan. Nah ini ya. Nah kalau masih ingat sistem saraf atau neuron gitu kan, dia penerusan impuls listrik dari susunan saraf pusat gitu kan ke organ-organ efektor gitu, dia melalui ganglion gitu, yang mana ganglion ini nanti ada neuron praganglion dan ada neuron postganglion, di mana yang neuron praganglion dia meneruskan impuls dari susunan saraf pusat ke ganglion. Nah, kemudian yang dari ganglion ke organ efektornya itu adalah neuron postganglion, di mana impuls listrik dalam sinaps atau melalui ganglion itu dialihkan dari satu neuron ke neuron lain dia secara kimia melalui penghantaran neurotransmitter. Nah, kalau masih ingat yang kemarin sistem saraf parasimpatik, dia neurotransmitternya kalau yang praganglion itu asetilkolin. Kalau yang postganglion juga asetilkolin, tapi dia berbeda reseptor ya. Kalau parasimpatik kemarin, kalau di neuron bentar ya. Nah, kalau yang sistem saraf parasimpatik kemarin, kalau dia di neuron praganglion, neurotransmitternya adalah asetilkolin. Di postganglion juga sama asetilkolin. Bedanya adalah reseptornya ya. Kalau yang preganglion reseptornya nikotinik, kalau yang postganglion dia muskarinik. Nah, kita bahas yang hari ini. Jadi kalau sistem saraf simpatik, kalau neurotransmitter yang menghantarkan impuls listrik atau rangsangan dari satu neuron ke neuron lain untuk yang neuron preganglion, sama neurotransmitternya juga asetilkolin. Nah, di mana reseptornya sama juga nikotinik.
Cuma setelah di postganglion, neuron postganglion gitu untuk menghantarkan impuls dari ganglion ke organ efektornya, itu neurotransmitternya adalah norepinefrin atau biasanya disingkat NE. Atau nanti kalau istilahnya noradrenalin atau disingkat NA juga sama ya, jadi sama, nama lainnya saja. Norepinefrin, noradrenalin dia sama, hanya nama lainnya. Nah, kemudian reseptornya juga berbeda. Untuk reseptor sistem saraf simpatik dia adalah reseptor adrenergik. Jadi nanti di organ efektornya norepinefrin ini akan menduduki reseptor adrenergik. Nah, ketika reseptor adrenergik diduduki oleh norepinefrin, maka nanti akan aktif dan akan teraktivasi sistem saraf simpatik gitu, sehingga nanti fungsi organnya menyerupai ketika sistem saraf simpatik diaktifkan. Nah, ini ya, ini saya lewat. Nah, ini tadi mungkin yang penting di sini gitu. Jadi melalui saraf postganglion tadi untuk saraf simpatik dia yang dihasilkan adalah norepinefrin atau noradrenalin sama. Yang mana norepinefrinnya akan berikatan dengan reseptor adrenergik. Ini tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau norepinefrin berikatan dengan reseptor adrenergik di organ efektornya, misalnya di jantung gitu kan, maka nanti akan teraktivasi sistem saraf simpatik. Oke, ini masih ingat kemarin ya, jadi ada metabolisme neurotransmitter, dia merupakan mekanisme inaktivasi, di mana neurotransmitternya itu diinaktivasi gitu. Tujuannya apa? Supaya neurotransmitternya nggak menumpuk, tidak terjadi akumulasi kan, sehingga takutnya kan kalau terjadi akumulasi, nanti sarafnya terangsang terus secara terus-menerus gitu. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut ada suatu mekanisme inaktivasi di mana neurotransmitter penghantar impuls listrik tadi diuraikan. Nah, kalau yang norepinefrin yang bawah ya atau NA ini dia singkatan noradrenalin sama aja. Kadang saya pakai istilah noradrenalin, kadang norepinefrin gitu. Jadi untuk norepinefrin dia dalam darah diuraikan karena dia mengalami demetilasi oleh enzim metiltransferase dan juga bisa mengalami deaminasi oleh enzim monoamin oksidase atau disingkat MAO. Nah, ini di dalam hati serta di ujung neuron. Nah, ini yang asetilkolin kemarin ya. Nah, ini hanya pengingat gitu. Jadi dia untuk sistem saraf simpatik, parasimpatik gitu, reseptornya baik adrenergik maupun muskarinik sama-sama ada di organ efektor ya gitu. Cuma reseptornya berbeda tadi. Sehingga tergantung reseptor tersebut yang mana yang diaktifasi, maka sistem saraf mana yang teraktivasi gitu. Di mana kerjanya antara sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik dia bekerja secara antagonis. Nah, ini kemarin ya. Jadi kalau sistem saraf simpatik, fungsi tubuh akan menyerupai kondisi terancam, sedangkan sistem saraf parasimpatik, fungsi tubuh akan menyerupai kondisi istirahat. Nah, ini saya ambil contoh kalau masih ingat kemarin misalnya di saluran cerna ya, gastrointestinal gitu. Yang tebal itu adalah aktivitas dari sistem saraf simpatik. Jadi kalau sistem saraf simpatik atau reseptor adrenergik yang diaktifkan, maka pada saluran cerna akan terjadi penurunan motilitas otot polos usus ya gitu dan terjadi kontraksi sphincter gitu. Makanya kan kalau kalian lagi aktivitas gitu kan jarang sekali tiba-tiba mules pengen BAB gitu kan. Sedangkan kebalikannya, kalau sistem saraf parasimpatik yang diaktifkan, maka akan terjadi increase muscle motility and tone gitu. Jadi terjadi peningkatan motilitas atau kontraksi dari otot polos usus gitu. Nah, itu terjadi pada malam hari pada saat tidur kan. Makanya pas bangun-bangun gitu, seringkali orang akan mules dan ingin buang air besar karena memang pada saat sistem parasimpatik diaktifkan tadi terjadi peningkatan motilitas usus. Nah, oke, ini obat-obat susunan saraf otonom. Saya lewat, ya, jadi pembagiannya penggolongannya ada 3 ya kemarin, obat yang bekerja pada saraf simpatik yang akan kita bahas hari ini. Ada 2 ya, simpatomimetik
atau adrenergika, yang mana dia aktivitasnya meniru atau menstimulasi efek dari saraf simpatik. Dan golongan kedua adalah simpatolitika atau adrenolitika atau anti-adrenergik, yang mana dia kerjanya berlawanan atau efeknya berlawanan dari aktivasi sistem saraf simpatik. Nah, kalau yang obat yang bekerja pada saraf parasimpatik sudah kita bahas minggu lalu ya. Sedangkan golongan ketiga ada zat-zat perintang ganglion. Oke, kita masuk ke obat adrenergik dan anti-adrenergik. Nah, ini ya. Nah, tadi sudah disinggung sebentar, saya singgung sebelumnya, kalau sistem saraf simpatik itu menyerupai ketika kondisi tubuh pada saat terancam. Nah, jadi ini gitu, gimana pupil pada saat berada di gedung yang menakutkan gitu. Biasanya kan pupil kita jadi membesar seperti itu. Kemudian bagaimana nafasnya ketika dikejar anjing, bagaimana denyut jantung ketika dikejar anjing gitu. Nah, biasanya sistem saraf simpatik kerjanya menyerupai kondisi tersebut. Nah, ini ya, tadi untuk obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf simpatik ada dua, yaitu obat adrenergika atau simpatomimetika, merupakan zat-zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi sistem saraf simpatik, di mana dia juga bisa melepaskan neurotransmitter yang bekerja atau mengaktifkan reseptor adrenergik di sistem saraf simpatik ya. Jadi dia melepaskan noradrenalin atau norepinefrin di ujung-ujung sarafnya. Oke. Kemudian golongan yang kedua tadi ada obat anti-adrenergik atau obat simpatolitik ya. Nah, kira-kira pengertiannya apa untuk obat anti-adrenergik atau simpatolitik? Obat-obat simpatolitika atau anti-adrenergika adalah zat-zat yang dapat atau memberikan efek menghambat atau melawan stimulasi dari saraf simpatik ya. Jadi kerjanya sebenarnya mirip dengan aktivasi sistem saraf parasimpatik ya kan, karena berlawanan tadi kerjanya. Oke, kita lanjut ya kalau begitu. Ini. Nah, ini ya. Jadi sistem saraf simpatik ketika dia dirangsang atau diaktifkan, maka dia efek siap untuk suatu reaksi. Karena tugas utamanya adalah meningkatkan penggunaan zat oleh tubuh dan bertujuan untuk mencapai keadaan waspada. Nah, bisa kalian lihat di gambar sebelahnya. Ini adalah aktivitas dari organ-organ efektor ketika sistem saraf simpatik yang diaktifkan. Nah, jadi misalnya pada CNS atau Central Nervous System atau susunan saraf pusat, maka akan terjadi alertness-nya meningkat, kan, kewaspadaannya meningkat. Kemudian pada mata, pupilnya membesar ya.
Kemudian pada kelenjar saliva itu little atau viscous, jadi dia lebih sedikit gitu, air liur yang dikeluarkan lebih sedikit. Kemudian pada bronkus, pada paru-paru kan, yaitu pada bronkus dia terjadi dilatasi atau pelebaran bronkus ya, jadi pelebaran saluran bronkus. Nah, biasanya ini bisa dimanfaatkan sebagai terapi obat. Jadi biasanya bisa digunakan untuk terapi asma gitu, karena dia bisa melebarkan bronkus. Kemudian pada kulit terjadi peningkatan perspiration keringat gitu, meningkatkan keluarnya keringat. Kemudian pada organ hati dia meningkatkan glikogenolisis ya, penguraian glikogen menjadi glukosa ya, jadi menguraikan cadangan glukosa di hati, makanya kan untuk menghasilkan energi gitu kan. Kemudian dia glucose release. Nah, kemudian apalagi pada jantung gitu kan, itu blood pressure-nya akan meningkat. Nah, tekanan darahnya meningkat. Nah, sehingga ini kalau secara medis kan untuk pengobatan tidak bermanfaat gitu, karena bisa meningkatkan tekanan darah, kecuali untuk hipotensi mungkin bisa. Maka nanti obat-obat simpatolitik yang bekerja menghambat sistem saraf simpatik dia biasanya dimanfaatkan untuk terapi antihipertensi, tapi yang simpatolitik ya. Nah, kemudian bisa kalian lihat untuk organ-organ yang lain ya fungsinya. Nah, ini tadi untuk simpatomimetika atau kita bahas dulu yang pertama simpatomimetika atau adrenergik. Jadi sama seperti yang parasimpatomimetika kemarin ya, dia bekerja dengan dua cara gitu, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung, dia bekerja, obat-obatan ini bekerja dengan cara menduduki reseptor adrenergik yang belum diduduki oleh norepinefrin. Yang mana reseptor adrenergik ini ada dua, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Yang mana masing-masing reseptor alfa dan beta dia juga terbagi dua, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Nah, nanti di organ yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kalau secara tidak langsung gitu, maka kerjanya dia menghambat terurainya norepinefrin oleh enzim MAO, monoamin oksidase gitu. Sehingga kalau norepinefrin tidak diuraikan oleh enzim MAO gitu kan, maka konsentrasinya di dalam darah meningkat sehingga memungkinkan banyak norepinefrin yang bisa menduduki reseptor adrenergik sehingga bisa mengaktifkan sistem saraf simpatik. Nah, ini ya, jadi dia bekerja dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung melalui pendudukan di reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Kalau yang tidak langsung melalui penghambatan penguraian norepinefrin oleh enzim monoamin oksidase. Nah, ini ya, ini adrenergika yang langsung. Penggolongannya tadi ada alfa 1 adrenergik, alfa 2 adrenergik, beta 1 adrenergik, dan beta 2 adrenergik. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi tadi dibagi menjadi 4 ya, ini tergantung dari reseptor yang diaktifasi oleh obat tersebut gitu. Jadi kalau dia mengaktifasi reseptor alfa 1, nah kalau dia golongan alfa 1 adrenergik, dia mengaktifasi reseptor alfa 1. Nah, begitu pula yang alfa 2 adrenergik, beta 1 adrenergik, dan beta 2 adrenergik. Nah, yang mana reseptor ini nanti letaknya tergantung organ efektornya ya. Jadi misalnya kalau alfa 1 dan alfa 2, jadi reseptor alfa 1 dan alfa 2, dia adanya di jaringan otot polos di pembuluh darah, di kulit, dan di mukosa juga. Sedangkan kalau reseptor beta 1, dia di otot polos jantung.
Kemudian kalau reseptor beta 2 dia di otot polos bronkus. Nah, ini efeknya kalau diaktifasi. Kalau alfa 1 efeknya kalau reseptor alfa 1 yang diaktifasi, maka dia akan mengaktifkan organ-organ efektor seperti otot-otot polos di pembuluh darah. Maka dia akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian dia juga mempengaruhi kelenjar ya gitu. Jadi reseptor alfa 1 juga ada di kelenjar gitu, kelenjar ludah dan keringat. Ketika dia diaktifasi, dia bisa meningkatkan sekresinya. Contoh obatnya yang di sebelah, phenylephrine dan metaraminol. Nah, kalau yang alfa 2 adrenergic, kalau dia jadi dia mengaktifkan reseptor alfa 2, maka efek yang dihasilkan menghambat pelepasan noradrenalin pada saraf-saraf adrenergik dengan efek meningkatkan tekanan darah. Ini contoh obatnya clonidine, metinorepinefrin. Nah, kemudian kalau yang beta 1 adrenergik, reseptor beta 1 itu ada di otot polos jantung ya. Jadi efeknya ketika diaktifkan dia akan memperkuat daya dan frekuensi kontraksi jantung. Contoh obatnya adalah norepinefrin dan dobutamin. Nah, kalau yang beta 2 adrenergik ini reseptor beta 2 dia adanya di otot polos bronkus. Nah, ketika diaktifasi dia akan menyebabkan bronkodilатasi. Nah, ini kan yang tadi dia bermanfaat untuk asma. Contoh obatnya adalah salbutamol dan terbutalin. Oke. Nah, ini ya yang adrenergik yang tidak langsung tadi. Kalau yang tidak langsung dia menghambat penguraian norepinefrin atau noradrenalin dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase. Nah, itu bisa kalian lihat di gambar ya. Yang mana enzim MAO ini ada dua tipe, tipe A dan tipe B. Obat yang menghambat enzim MAO tipe A itu contohnya adalah moclobemid, dan yang menghambat tipe B itu adalah selegilin. Nah, jadi dia mencegah enzim MAO untuk menguraikan norepinefrin atau noradrenalin. Atau ya, jadi obat-obatan adrenergik tidak langsung gitu, dia bisa bekerja dengan menghambat penguraian norepinefrin oleh enzim monoamin oksidase, atau dia bisa bekerja dengan meningkatkan pengeluaran epinefrin atau norepinefrin melalui ujung saraf adrenergik. Karena biasanya norepinefrin ini disintesis dan disimpan di ujung-ujung saraf simpatik. Ini contoh obatnya, efedrin dan pseudoephedrine. Nah, ini penggunaannya ya. Jadi ini adalah penggunaan obat-obatan simpatomimetik gitu atau obat-obatan adrenergik. Nah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung ya. Jadi judulnya kurang. Kalau judulnya kan di sini hanya penggunaan adrenergik langsung. Nah, tapi di sini saya jabarkan penggunaan secara klinis gitu. Obat-obat adrenergik yang sifatnya atau mekanisme kerjanya langsung dan tidak langsung. Nah, yaitu dia bisa digunakan pada terapi shock anafilaksis, misalnya ini gitu, karena dia efeknya memperkuat kerja jantung ya gitu. Kalau reseptor beta 1 yang diaktifasi gitu, maka dia memperkuat kerja jantung dan bisa melawan hipotensi gitu ketika reseptor alfa 1 yang diaktifasi. Karena kan reseptor alfa 1 kalau diaktifasi bisa terjadi vasokonstriksi. Nah, kalau terjadi vasokonstriksi kan tekanan darah akan meningkat. Contoh obatnya adalah adrenalin dan noradrenalin. Kemudian digunakan buat asma, tadi yang saya bilang ya, karena dia punya efek bronkodilatasi kan, ketika dia mengaktifkan reseptor beta 2 di bronkus. Contohnya salbutamol dan terbutalin. Nah, kemudian bisa buat hipertensi melalui aktivasi reseptor alfa 2, karena dia bisa menurunkan daya tahan perifer dari pembuluh darah dengan cara melepaskan noradrenalin. Contohnya clonidine, kemudian bisa digunakan untuk pilek atau rinitis, dia menciutkan mukosa yang bengkak,
contohnya efedrin, kemudian bisa digunakan untuk midriaticum ya, kalau masih ingat kan dia efeknya melebarkan pupil, ini melalui aktivasi reseptor alfa-1. Kemudian bisa untuk menekan nafsu makan, karena dia mempengaruhi susunan saraf pusat juga, sehingga bisa untuk terapi obesitas. Kemudian untuk dysmenorrhea atau nyeri haid, karena punya daya relaksasi atas otot rahim ya, contoh obatnya ritodrin. Nah ini yang adrenergik yang tidak langsung gitu, karena kan dia menghambat enzim monoamin oksidase. Bisa digunakan sebagai antidepresan, contohnya meclobemid, dan bisa digunakan untuk anti Parkinson, misalnya selegilin. Nah ini efek sampingnya, dia bisa menyebabkan takikardi dan jantung berdebar, kemudian nyeri kepala, dan gelisah. Nah, oke. Tadi adalah obat-obatan simpatomimetik. Nah, sekarang kita coba bahas obat-obatan simpatolitik. Nah, kalau obat simpatolitik, kalau kalian masih ingat, jadi dia adalah obat-obatan yang kerjanya berlawanan ya. Jadi dia inhibitor atau berlawanan dengan aktivasi sistem saraf simpatik. Nah, ini berdasarkan reseptor yang dipunyai oleh sistem saraf simpatik gitu, maka dia obat-obat simpatolitik dibagi menjadi 3, yaitu alfa simpatolitik atau alfa blocker. Berarti obat-obatan ini kan memblok reseptor alfa. Kemudian ada beta simpatolitik atau beta blocker. Nah, obat-obatan ini memblok reseptor beta. Dan satu lagi adalah penghambat neuron adrenergik. Nah, ini yang alfa simpatolitik ya. Jadi dia punya efek utama sebagai vasodilatasi perifer atau pelebar pembuluh darah. Nah, kalau melebarkan pembuluh darah, dia bisa menurunkan tekanan darah. Sehingga biasanya obat-obatan alfa simpatolitik bisa digunakan sebagai terapi antihipertensi. Oke ya, bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan gitu. Jadi untuk obat-obatan alpha blocker ada yang non selektif. Kalau yang non, jadi gini, reseptor kan tadi reseptor alfa ada 2. Kalian lihat gambar yang paling kiri, yang sebelah kiri. Reseptor alfa ada 2, yaitu alfa-1 dan alfa-2. Nah, norepinefrin sebagai neurotransmitter kan akan menduduki baik reseptor alfa-1 maupun reseptor alfa-2 di pembuluh darah. Nah, obat-obatan alfa simpatolitik atau alfa blocker gitu. Nah, itu yang gambar tengah, dia akan memblok norepinefrin untuk menduduki reseptor alfa, baik itu alfa-1 ataupun alfa-2. Jadi obatnya yang menduduki reseptor alfa gitu, sehingga norepinefrin tidak bisa menduduki reseptor tersebut. Nah, dengan begitu reseptornya tidak akan teraktivasi. Nah, maka akan melawan kerja dari aktivasi sistem saraf simpatik. Nah, untuk obat-obatan alfa simpatolitik ada yang selektif dan ada yang non-selektif. Yang dimaksud dengan non-selektif artinya dia bisa memblok kedua reseptor alfa. Dua-duanya gitu, alfa-1 dan alfa-2. Tapi kalau yang selektif, nah dia hanya memblok, misalnya kalau alfa-1 blocker selektif, maka dia hanya memblok reseptor alfa-1. Nah, itu yang gambar paling kanan. Bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian obat yang alfa-1 simpatolitik gitu. Jadi yang selektif memblok alfa-1 gitu. Misalnya terazosin gitu, dia bermanfaat buat selain buat antihipertensi gitu, dia juga bermanfaat untuk terapi BPH, benign prostate hiperplasia atau pembesaran prostat gitu, karena juga berpengaruh atau bisa memberikan efek ke BPH. Nah ini ya, jadi tadi sudah saya singgung sedikit untuk penggolongan dan penggunaan obat-obat alfa simpatolitik. Ada 3, ada yang selektif, yang tidak selektif, berarti dia mempengaruhi baik reseptor alfa-1 maupun alfa-2, jadi dia memblok baik reseptor alfa-1 atau alfa-2. Kemudian ada alfa-1 blocker yang selektif, berarti dia hanya memblok
reseptor alfa 1. Tadi penggunaannya adalah untuk antihipertensi dan tadi untuk obat BPH atau obat hiperplasia prostat. Contoh obatnya yang di sebelah prazosin, terazosin. Kemudian ada obat alfa 2 blocker selektif. Jadi dia selektif memblok reseptor alfa 2. Biasanya digunakan untuk obat perangsang saraf. Contoh obatnya adalah yohimbin. Nah, ini yang beta simpatolitik ya. Kalau beta simpatolitik berarti dia bekerja terhadap reseptor beta. Dia memblok reseptor beta. Nah, kalau masih ingat reseptor beta, kalau beta 1 dia di otot polos jantung. Kalau beta 2 dia ada di bronkus. Nah, oke. Jadi reseptor beta 1 di jantung gitu, kalau dia diblok, nah dia bisa menurunkan kontraksi jantung dan menyebabkan vasodilatasi, sehingga ini bermanfaat untuk terapi antihipertensi ya, sehingga dia biasanya digunakan untuk terapi antihipertensi. Nah, ini ada 2 ya, kalau untuk yang terapi antihipertensi nanti dia terbagi menjadi 2, beta blocker yang tidak selektif dan beta blocker atau beta 1 yang selektif. Beta 2-nya mana gitu kan? Karena kalau beta 2 kan dia di bronkus gitu, tidak berpengaruh terhadap jantung atau pembuluh darah, sehingga tidak bermanfaat untuk terapi antihipertensi kalau diblok. Sehingga untuk penggunaannya sebagai antihipertensi, golongan beta simpatolitik atau beta blocker terbagi menjadi 2 saja, yaitu beta blocker yang tidak selektif, gitu. Dia mempengaruhi atau memblok baik reseptor beta 1 di jantung maupun reseptor beta 2 di bronkus. Jadi dia ketika diaktifasi akan memberikan efek menurunkan daya dan frekuensi kontraksi jantung sehingga bisa menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya adalah propanolol dan alpranolol. Tapi tadi karena dia nggak selektif, dia juga mempengaruhi reseptor beta 2 di bronkus ya, maka dia juga memberikan efek bronkontriksi atau penyempitan bronkus. Nah, sehingga obat-obatan beta blocker yang tidak selektif gitu hati-hati ketika digunakan pada pasien yang juga asma. Seperti propanolol, alpranolol gitu. Biasanya kontraindikasi untuk pasien hipertensi yang juga asma. Nah, sedangkan kalau beta 1 blocker yang selektif berarti dia hanya memblok reseptor beta 1 di jantung tanpa mempengaruhi reseptor beta 2 di bronkus, sehingga ini lebih aman untuk pasien asma. Contohnya ini ya, atenolol, metoprolol, dan acetolol. Nah, ini bisa kalian lihat pengaruhnya. Jadi, pengaruh atau selektivitasnya. Misalnya kalau isoproterenol, pindolol, dan propanolol, dia nggak selektif, mempengaruhi reseptor beta 1 di jantung dan beta 2 di bronkus, yang gambar paling bawah gitu. Maka beta 1, beta 2-nya kan sama gitu, pengaruhnya terhadap beta 1, beta 2 dia sama. Cuma kalian perhatikan yang atenolol gitu, dia lebih selektif atau lebih banyak berpengaruh terhadap beta 1 di jantung dibandingkan beta 2 di bronkus. Sehingga untuk atenolol dia akan lebih aman digunakan untuk terapi hipertensi sebagai antihipertensi pada pasien yang juga mengalami asma. Nah, ini penghambat neuron adrenergik tadi ya. Jadi dia nggak bekerja memblokir reseptor adrenergik, tapi dia bekerja pada postganglion dari saraf simpatik dengan jalan mencegah pelepasan katekolamin. Biasanya digunakan sebagai obat antihipertensi juga. Contohnya reserpin. Oke, itu untuk yang obat-obat simpatik dan simpatomimetik dan simpatolitik. Nah, ini yang golongan terakhir. Tadi ada obat penghambat neuromuskular gitu. Di obat, kalau masih ingat, obat-obat susunan saraf otonom kan terbagi 3. Ada yang mempengaruhi sistem saraf simpatik, sistem saraf parasimpatik, dan obat-obat penghambat neuromuskular. Kita lihat pintas ya gitu. Jadi ini biasanya bisa digunakan oleh ahli anestesi untuk merelaksasi otot skelet selama pembedahan dan mencegah kontraksi otot selama terapi kejut listrik. Ada 2 antagonis kompetitif
tubokurarin, galamin, dan sebagainya. Kemudian ada yang efeknya mendepolarisasi, misalnya suksametonium. Nah, ini mekanisme kerjanya. Jadi dia antagonisme kompetitif, mengurangi depolarisasi N-plate yang dihasilkan oleh asetilkolin sampai di bawah ambang batas, pembentukan potensial aksi otot sehingga menyebabkan paralisis atau flaksit. Nah, ini ya, jadi dia gini, bentar, saya buka. Nggak kelihatan soalnya di saya. Nah, jadi saya nggak tahu kenapa ini masih ada yang baru masuk ya, padahal udah mau selesai. Maaf Bu, itu Ulun mau pindah ke laptop Bu. Aduh, nanti lain kali mungkin dari awal Mbak ya. Iya tadi habis vaksin Bu. Ya nggak apa-apa, kamu pakai HP dulu aja sampai selesai, nggak masalah kan daripada keluar masuk. Oke, ini tadi dia bekerja terhadap reseptor asetilkolin juga ya, dia mempengaruhi terbukanya kanal ion natrium. Nah ini, jadi asetilkolinnya akan berikatan dengan subunit reseptor alfa sehingga dia memblok kanal natrium gitu. Kalau memblok kanal natrium sehingga dihambat masuknya ion natrium gitu. Jadi ion menghambat meningkatnya natrium intrasel gitu sehingga nanti terjadi depolarisasi. Nah ini ya. Jadi mencegah masuknya ion natrium ke dalam sel sehingga mencegah meningkatnya konsentrasi natrium intrasel. Oke, obat-obat ganglion otonom ini ya dia nggak punya kegunaan klinis gitu, makanya mungkin jarang juga didengar obat-obatannya, tapi mungkin biar tahu gitu. Jadi ada obat stimulan ganglion. Ini efek yang dihasilkan untuk saraf simpatik maupun saraf parasimpatik. Kemudian, nah ini dia biasanya mempengaruhi di ganglion ya. Dan ada obat-obat bloker ganglion. Jadi efeknya berlawanan ya tadi. Dia menghasilkan efek hipotensi, midriasis, mulut kering, anhidrosis, konstipasi, retensi urin, dan impotensi. Ini contoh obatnya. Sama, dia juga jarang digunakan untuk terapi, biasanya hanya digunakan untuk penelitian. Oke, sekian mungkin materi dari saya. Mohon maaf mungkin kalau terlalu cepat. Kalau kalian masih bingung gitu atau tidak paham, mungkin bisa ditanyakan.